Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar public relations. Nah, untuk mengetahui apa itu public relations, tonton video ini sampai selesai ya. Saya mengambil beberapa pengertian public relations menurut ahli. Yang pertama itu adalah menurut Bernays, public relations adalah ilmu sosial terapan yang mengatur dan memanipulasi opini publik dengan menggunakan pendekatan sosiologi, psikologi massa, dan disiplin lainnya. Selanjutnya pengertian public relations menurut Effendi, yaitu komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan, kerjasama, dan pemenuhan kepentingan bersama. Menurut Effendi sendiri, public relations dapat dibedakan ke dalam dua pengertian. Yang pertama adalah teknik komunikasi, yang hubungan masyarakatnya dilakukan sendiri oleh pimpinan organisasi. Yang kedua, metode komunikasi yang hubungan masyarakatnya dilakukan secara melembaga, seperti biro, bagian, seksi, urusan bidang, dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa ada huruf S dalam kata public relations yang berarti memiliki hubungan yang banyak dan sifatnya yang timbal balik. Selain itu, ada juga pengertian public relations menurut Howard, yaitu suatu seni yang menciptakan pengertian publik yang baik yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang atau organisasi. Selain itu, pengertian public relations ini juga merupakan suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, goodwill, kepercayaan, dan penghargaan dari publik. Mengacu pada pengertian public relations yang luas tersebut, jadi public relations ini dapat dipandang sebagai suatu ilmu, sistem, seni, proses, metode, kegiatan, dan lain sebagainya. PRO atau Public Relations Officer adalah orang yang bekerja di bidang public relations. PRO ini bekerja dalam dua level. Yang pertama sebagai penasihat klien atau top management, dan yang kedua sebagai teknisi yang menghasilkan atau menyebarkan pesan melalui beragam media. Selain itu, PRO ini juga bekerja sebagai komunikator, problem solver, backup management, pembina relasi, dan image maker. Selanjutnya ada beberapa karakteristik dari public relations. Yang pertama, komunikasinya yang bersifat dua arah. Yang kedua, sifatnya yang terencana. Yang ketiga, berorientasi pada organisasi. Dan yang keempat, sasarannya adalah publik. Nah, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang public relation officer. Yang pertama, memiliki skill menulis dan memiliki skill public speaking. Selain itu, syarat yang harus dimiliki menurut Bill Cantor adalah respon terhadap ketegangan, inisiatif individual, ingin tahu dan belajar, energik, semangat dan ambisi, berpikir objektif, fleksibel, melayani orang lain, bersahabat, cakap dalam banyak hal, kurang peduli pada diri, dengan artian bahwa seorang public relations harus lebih peka terhadap kepentingan klien atau organisasinya dibandingkan dirinya sendiri. Berikut ini adalah beberapa bagian fungsi dalam public relations. Yang pertama adalah hubungan internal yang berfungsi membangun dan mempertahankan hubungan baik antara manajemen dan karyawan. Yang kedua adalah bagian publisitas yang menyebarkan informasi seputar organisasi ke publik. Yang ketiga adalah bagian advertising yang membantu perusahaan dalam menginformasikan barang dan jasa yang dihasilkan ke publik, atau singkatnya melakukan kegiatan periklanan. Yang keempat adalah press agentry, adalah penciptaan berita dan peristiwa yang bernilai untuk menarik media massa dan mendapatkan perhatian publik. Yang kelima adalah public affairs, adalah bagian yang membangun dan mempertahankan hubungan pemerintah dan komunitas lokal dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik. Yang keenam adalah lobbying, adalah bagian yang berfungsi untuk menjalin dan memelihara hubungan dengan pemerintah, terutama dengan tujuan untuk mempengaruhi penyusunan undang-undang dan regulasi. Yang ketujuh adalah manajemen isu, adalah bagian yang mengantisipasi, mengidentifikasi, dan mengevaluasi dan merespon isu-isu kebijakan publik yang mempengaruhi hubungan organisasi dengan publik mereka. Kedelapan adalah hubungan investor, adalah bagian dari public relations yang berusaha membangun dan menjaga hubungan yang bermanfaat dan saling menguntungkan dengan shareholder dan pihak lain di dalam komunikasi keuangan dalam rangka memaksimalkan nilai pasar.
Yang kesembilan adalah pengembangan, adalah bagian khusus dari public relations dalam organisasi nirlaba yang bertugas membangun dan memelihara hubungan dengan donor dan anggota dengan tujuan mendapatkan dana dukungan dengan sukarela. Sekian penjelasan dari saya seputar konsep dasar dari public relations. Terima kasih.